Sejak awal Maret 2016, pemerintah Indonesia menerbitkan aturan bebas visa kunjungan bagi wisatawan asing dari 169 negara. Pemirsa, pemerintah akan meninjau kembali aturan pembebasan visa kunjungan terhadap 169 negara karena tidak menghasilkan wisatawan yang berkualitas. Hal ini ditegaskan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama. 2016 lalu. Sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya tidak terlepas dari pro dan kontra dalam implementasinya, termasuk bebas visa kunjungan. Apakah itu bebas visa kunjungan? Saya, Safira Fitriasari, taruni tingkat 3 Politeknik Imigrasi, akan membahas lebih dalam mengenai analisis kebijakan bebas visa kunjungan. Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang memuat mengenai kebijakan bebas visa kunjungan. Apa itu bebas visa kunjungan? Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warga negara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia, yaitu yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan tentunya, dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan sebesar 1.500% dari tahun 2003 terhadap negara yang diberi fasilitas bebas visa kunjungan yang awalnya hanya 11 negara menjadi 169 negara pada tahun 2016. Hal ini menjadi salah satu hal yang harus disikapi dengan bijaksana, dan di satu sisi memang perlu untuk mendorong perekonomian ekonomi, namun di sisi lain akses dari dibukanya lebar-lebar pintu depan negara Republik Indonesia ini betul-betul harus diperhatikan terkait dengan masalah keamanan sekaligus kemanfaatannya. Peningkatan jumlah wisatawan sudah terjadi semenjak diberlakukannya bebas visa kunjungan untuk 169 negara. Pada awal bulan Januari 2018, jumlah wisatawan mencapai 1.100.677 orang, sedangkan pada awal bulan Januari 2019, wisatawan sudah mencapai 1.212.562 orang. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari kebijakan bebas visa kunjungan ini, yaitu untuk menarik minat dari wisatawan mancanegara untuk datang berwisata ke Indonesia dan kemudian diharapkan dapat mendongkrak devisa negara melalui sektor pariwisata. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan bebas visa kunjungan ini telah menimbulkan atau berpotensi menimbulkan permasalahan baru, mulai dari berkurangnya penerimaan negara, keamanan dalam negeri, dan ketertiban. Pelanggaran tersebut antara lain dalam bentuk antaranya cybercrime, kemudian penyalahgunaan perizinan, kemudian ancaman terorisme, kemudian penyalahgunaan narkoba, dan perdagangan manusia. Hal ini menjadikan kekurangan dari kebijakan bebas visa kunjungan ini, meskipun dalam hal ini pihak imigrasi juga telah melaksanakan peningkatan efektivitas kegiatan pengawasan keimigrasian untuk senantiasa menanggulangi potensi dari kejahatan tersebut. Tidak hanya permasalahan muncul pada pertimbangan keamanan negara, tapi juga pemasukan negara dari sektor pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang menurun. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Hukum dan HAM RI dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI bahwa PNBP Kemenkumham pada tahun 2014 sebelum Perpres 21 tahun 2016 berjumlah 2,949 triliun. Dengan keluarnya Perpres itu, pendapatan berkurang menjadi 1,9 triliun. Berdasarkan dari data 10 negara penyumbang wisatawan mancanegara terbesar ke Indonesia, namun khususnya dalam Perpres nomor 21 tahun 2016, sebagian besar negara baru yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan merupakan negara yang tidak menyumbangkan jumlah wisatawan yang signifikan kepada Indonesia. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi instansi imigrasi untuk lebih gencar melakukan promosi pariwisata kepada negara-negara dalam perjanjian BVK tersebut, terkhusus kepada 169 negara. Dengan melakukan diplomasi dan promosi pariwisata Indonesia ke negara-negara yang telah menyumbangkan atau berpotensi untuk menyumbangkan jumlah wisatawan yang signifikan untuk datang ke Indonesia, hal ini juga dapat menjadikan peluang bagi instansi imigrasi untuk menjalin kerjasama lainnya di bidang keimigrasian dengan negara-negara tersebut. Salah satu ancaman dari kebijakan ini adalah adanya pandemi COVID-19 seperti saat ini. Seperti diketahui bahwa kebijakan bebas visa kunjungan telah diberhentikan secara sementara sejak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Seperti tertuang pada Permenkumham nomor 8 tahun 2020. Dalam Permenkumham ini disebutkan bahwa pemberhentian sementara bebas visa kunjungan ini adalah untuk mencegah peningkatan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi orang asing yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia.
Dari analisis tadi dapat kita simpulkan bahwa kelebihan dari kebijakan bebas visa kunjungan ini adalah yaitu dapat menarik para wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini juga dapat menimbulkan potensi pelanggaran yang mengancam keamanan dan ketertiban negara, serta melalui kebijakan ini juga imigrasi dapat mempunyai peluang dan kesempatan untuk menjalin kerjasama lain dengan negara-negara yang telah diberi fasilitas bebas visa kunjungan. Adanya pandemi COVID-19 seperti saat ini dapat menjadi sebuah ancaman bagi kebijakan bebas visa kunjungan, sehingga kebijakan ini harus diberhentikan untuk sementara. Terlepas dari adanya kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari kebijakan ini, imigrasi sebagai instansi yang turut langsung melaksanakan kebijakan ini akan terus meningkatkan pengawasan keimigrasian, serta meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Sekian penjelasan dan analisis dari saya, Safira Fitriasari, Taruni Tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.